Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Orenburg, Kyiv, 19 hingga 20 Oktober 2025. Pada malam 19 Oktober 2025, Ukraina melancarkan serangan drone jarak jauh ke pabrik pengolahan gas alam Orenburg, salah satu fasilitas energi terbesar dan paling strategis yang dimiliki Rusia. Kompleks ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 450 miliar meter kubik gas per tahun, dan selama ini menjadi sumber suplai utama gas musim dingin Rusia serta ekspor ke Eropa dan Asia. Ledakan pertama langsung menciptakan bola api raksasa setinggi puluhan meter, terlihat hingga lebih dari 40 km jauhnya. Citra satelit independen Open Source membenarkan seluruh wilayah udara Orenburg tertutup asap menyala bak samudra magma. Api dilaporkan masih belum sepenuhnya padam hingga pagi 20 Oktober. Seorang analis militer barat menyatakan keras, ini bukan lagi serangan simbolik, ini deklarasi perang energi total. Rusia balas 60 drone plus 3 rudal jelajah hantam infrastruktur Ukraina. 20 Oktober 2025 malam hari. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Rusia melakukan balasan skala penuh. 60 drone kamikaze Shahed dan 3 rudal jelajah kaliber diluncurkan ke berbagai kota Ukraina, termasuk Kyiv, Kharkiv, Odessa, dan Dnipro. Pertahanan udara Ukraina mengklaim 38 drone berhasil ditembak jatuh, namun 12 target infrastruktur energi dan logistik berhasil dihantam. Ledakan dilaporkan terjadi di gardu listrik dan pusat distribusi rel nasional. Hanya dalam 3 jam setelah serangan Rusia, Ukraina membalas lebih agresif, menembakkan hampir 100 drone secara terpisah ke wilayah Rusia Barat, semenanjung Crimea, Donbas, front timur Ukraina. Target terbesar malam itu adalah kilang minyak Satalovsk yang berjarak 1.300 km dari garis depan. Hal ini menunjukkan jangkauan drone Ukraina terus berkembang dan kini setara kemampuan serangan jarak jauh NATO. Stalingrad Mini di Red Army Village, pertarungan terpusat di jalur kereta api strategis. Sejak 19 Oktober, fokus pertempuran paling brutal terjadi di Red Army Village, Krasny, sebuah titik simpul rel kereta yang menjadi urat nadi pergerakan tank, amunisi dan logistik Rusia dari timur menuju front selatan. Ukraina mengerahkan taktik kombinasi, penyusupan pasukan khusus malam hari, drone FPV ultra rendah memburu bunker, serangan simultan multi-arah, multiple point strike. Rekaman lapangan menunjukkan jalur kereta api terbakar total. Ledakan beruntun menghantam gerbong logistik dan gudang amunisi. Pengamat pertahanan Eropa menyebut sektor ini sebagai Stalingrad versi 2025. Siapa menguasai rel Krasny, menguasai seluruh pergerakan perang Rusia. Pertempuran diperkirakan menjadi yang paling berdarah sepanjang musim gugur ini. Putra Komandan Besar Rusia tewas, gejolak langsung di Moskow. Pada 17 Oktober 2025, Ukraina mengonfirmasi keberhasilan operasi penembakan terhadap Vasily Marsoyev, putra kandung Komandan Angkatan Darat ke-18 Rusia. Pangkat, Letnan Muda Pasukan Lintas Udara, VDV. Lokasi, garis depan Zaporizhzhia. Unit ke-7 Airborne Division, pasukan elit tertinggi Rusia. Kematiannya memicu guncangan besar di Moskow, karena ayahnya adalah komandan pusat sektor perang selatan. Ini bukan sekadar simbol, ini pukulan psikologis langsung ke keluarga elit militer Kremlin. Sistem logistik Rusia retak, jaringan rel dan energi dibombardir Ukraina. Ukraina memperluas serangan tidak hanya ke depot militer, tapi juga ke jalur kereta api inti, menghantam titik perpindahan armor Rusia. CEO perusahaan Russian Railways, Oleg Belozerov, pada 20 Oktober secara mengejutkan mengakui krisis. Volume pengiriman barang menurun tajam. Kami mungkin harus memulai PHK massal. Tahun laba bersih RZD 2023 1,183 triliun rubel. 2024 hanya 139 miliar rubel. Anjlok 9 kali lipat, terburuk dalam sejarah perusahaan. Analis barat menyimpulkan pedas. Rusia kini bukan hanya kehilangan tank, mereka kehilangan cara mengangkut tank. Belarus diduga telah resmi masuk perang. Berdasarkan laporan intelijen Eropa, dibocorkan 21 Oktober 2025, dalam 2 pekan terakhir September, rezim Belarus telah mengirim lebih dari 70 rangkaian kereta penuh amunisi ke Rusia, total 4.500 ton. Isi kargo, estimasi, roket BM-21 Grad,
peluru artileri laras berat, bahan bakar militer kelas tinggi. Jika terkonfirmasi resmi, Belarus resmi menjadi negara ketiga pemasok senjata besar-besaran untuk Rusia setelah Iran dan Korea Utara, sekaligus akhir dari klaim netral mereka. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.